Nah, gue udah bilang di episode sebelumnya adalah bahwa ini gue sekarang sedang sama Pak Santoso. Gue bilang bahwa materi itu sebenarnya bisa lu dapat dari pengetahuan, dan pengetahuan itu nggak selalu dari buku ternyata Pak, tapi dari berdiskusi seperti dengan Pak Santoso. Gue mau berdiskusi nih sekarang ya Pak. Orang banyak ingin tahu, ya saya bukan bilang Bapak orang miskin ya. Tapi Bapak orang yang ya kalau Bapak ada kerjaan yang lebih bagus nggak mungkin lah jadi supir taksi, ya kan? Jadi artinya supir taksi itu bukan orang, ya ini pilihan hidup lah. Artinya kita banyak orang yang lebih beruntung. Nah seharusnya Pak dalam hidup ini orang yang beruntung mensubsidi orang yang kurang beruntung dong. Betul dong? Subsidi itu kan gitu, orang kaya mensubsidi orang miskin, betul nggak? Nah kalau sekarang Pak, nah jadi gini, gua mau bilang juga sama pemirsa, sama lu semua, bahwa sebenarnya pengetahuan tentang ekonomi rakyat kecil, lu jangan baca koran atau jurnal ekonomi dong. Lu ketemu sama supir taksi, lu ketemu sama pedagang, lu tanyain mereka hidupnya susah nggak? Itulah ekonomi rakyat, betul nggak Pak? Kalau lu baca, tonton berita di TV, sekarang kemiskinan berkurang, sebenarnya bisa aja nggak nyambung. Yang ngomong kan pemimpinnya. Lu tanya, lu tanya sama orang lu tanya sama supir taksi, Pak sekarang katanya kemiskinan berkurang, gimana hidup Bapak? Masih sama aja. Ternyata belum berkurang gitu. Jadi itu tambah susah, malah dia jadi curhat. Nah jadi intinya gini, kita kembali ya, gue mau buktikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah, termasuk pemerintahan Jokowi sekarang tuh banyak nggak nyambung ya. Nah gue buktikan hari ini dengan Pak seorang supir taksi, bisa nggak dia menerima pendapat gue ya. Pak baru kemarin kan BBM naik, dia sempat naik lah. Tarif taksi nggak naik kan? Belum naik. Iya belum naik kan, sekarang sudah naik. Tapi ketika tarif bensin naik, tarif taksi nggak naik. Artinya Bapak kan bayar setoran plus bensin. Nah, artinya setoran Bapak nggak turun juga kan? Tarif tidak naik, setoran nggak turun, tapi beban bensin naik. Artinya biaya Bapak tinggi. Biasanya Bapak waktu itu setoran berapa? Ya oke lah 295. Bensin sebelum naik katakanlah Bapak habis 100.000. 150. Jadi bensin sama setoran ya 295 itu sekitar 445. 445.000. Bapak ini harus dapat duit ya dari Argo lu. Makanya kalau ada lebihin lah ya. 445.000 dia belum mengambil apa-apa. Oke? 445.000 itu bensin plus setoran. Nah, sekarang dia tetap 295.000-nya ketika bensin naik, tidak dikurangi. Tetapi si 150.000-nya naik, ya kan Pak? Ya. Jadi dia harusnya tadinya 445 mungkin jadi 470 atau 400, mungkin sekitar 500.000 dia harus dapatkan. Waktu itu tarif belum dinaikkan, tapi bensin udah naik. Nah, tapi lu naik ke mobil, dia tarifnya tetap. Artinya beban bensin itu siapa yang ngambil? Pak supir. Artinya penumpang naik, argonya tetap sama, disubsidi oleh supir. Artinya yang kurang mampu mensubsidi yang mampu. Nah, berarti sistemnya salah dong Pak. Salah nggak Pak? Salah. Bapak bisa terima pendapat saya? Jadi sebenarnya di Indonesia ini orang miskin mensubsidi orang kaya. Nah, jadi lo jangan terlalu banyak rese deh kalau misalnya kembaliannya kurang. Itu sebenarnya mungkin tekniknya dia untuk cari lebihan, lo terima aja. Ya tapi itu hak gua ya, tapi kan lu udah banyak, ya kan? Nah, jadi kalau lu misalnya kembali ada kurang, mungkin juga ada kemungkinan itu disengaja. Kalau sedikit sih nggak apa-apa. Itu dia udah ngaku ternyata ada kemungkinan sengaja, tapi setelah lu tahu bahwa ternyata beban subsidi bensin itu dia yang serap lah. Nah itu lu kan taunya ketika lu berdiskusi dengan dia. Bahkan setelah gua survei beberapa teman gua, ada loh teman-teman yang tidak tahu bahwa sebenarnya bensin itu supir yang bayar. Nggak ada Pak, ada beberapa yang tidak tahu Pak. Dikiranya tuh perusahaannya yang bayar, gitu. Semua bayar bensin. Tuh, jadi lu harus tahu. Ketika lu ingin tahu apa yang terjadi di grassroots atau di masyarakat kelas bawah, ya lu harus ngomong langsung. Karena membaca jurnal, koran, laporan-laporan ekonomi itu lu sedang ditipu. Ya, kita dibilang sedang maju lah, apa enggak men? Kita masih di sini-sini aja. Ya. Kita ini negara dunia ketiga Pak, tahu nggak Pak? Kita ini negara terbelakang sebenarnya. Iya Pak, buktinya ya Pak. Kalau S1, S2, S3 pergi ke London, orang Indonesia itu tetap harus bikin visa, harus dicek Pak.
saldonya ada 50 juta nggak? Artinya Bapak nggak boleh Pak, walaupun sanggup beli tiket, kalau uangnya nggak 50 juta nggak boleh Pak pergi ke Inggris. Iya, takut nyusahin orang Inggris kali. Takut jadi sampah di sana. Artinya kita tuh kalau nggak punya duit nggak boleh melancong Pak. Gitu, melancong ke sana nggak boleh. Kita udah gembel di sana. Tapi tahu nggak Pak, yang apa bule-bule di Bali? Itu tahu nggak Pak di Australia apa? Gembel itu. Tapi di sini kok diterimanya Pak. Iya, artinya apa? Negaranya karena lebih maju. Di sana paling itu dia kasir McDonald, gitu-gitu. Bir truk, mungkin kalau di sana Indomaret dia kasir Indomaret gitu. Servis ya. Cleaning service. Tapi sekarang kan saya sekolahnya S1, S2, S3 tetap aja Sama dari tetap aja harus punya rekening 50 juta. Kalau dia enggak, berarti bukti ya bahwa negara kita kurang diakui di dunia internasional Pak. Bapak bisa terima nggak pendapat saya? bisa. Nah tuh, ternyata gue bisa jelaskan. Jadi kalau lu bilang materi stand up gue itu berat, enggak. Ini buktinya Pak Supir Santoso bisa mengerti, ya kan Pak? Iya. Artinya nggak susah dong, lu aja yang manja. Nah, jadi lu harus terus mencari, seperti materi gue tentang kemiskinan. Lu mau membela orang miskin ya lu harus kaya, menurut gue. Karena nggak mungkin orang ya membela orang yang nggak makan. Nah, dia sendiri belum makan. Nah, nanti yang ada itu dia makan duluan, bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Jadi bagi lo teman-teman mahasiswa yang sekarang jadi aktivis, gua saranin lo belajar yang bener, terus lo jadi orang kaya. Karena percuma lo mau aktivis mengkritik siapapun, kalau lo nggak punya duit, suatu saat lo gabung partai, lo juga jadi sampah nanti di partai itu. Sudah terbukti, ya kan? Banyak rekan-rekan gua yang melakukan itu. Dan gara-gara itu, tadi kan materi, gua kembali ke materi, ada dua jenis materi, satu yang dibuat, satu lagi yang datang ke diri lo, ya. Bisa juga terlintas. Kedua dicari, lu mencari, lu mengeksplor, lu mencari data, berdiskusi dengan orang-orang seperti Pak Santoso, membaca buku boleh. Akhirnya lu mencari, dan dengan mencari ini ada banyak hal yang gua dapatkan. Kenapa materi gue seperti nggak habis-habis dibandingkan stand up comedian yang lain? Banyak sekali kritik gua karena gue selalu mencari. Nah contohnya hari ini gue mencari dari Pak Santoso. Pak, tahu nggak Pak, di Indonesia ini semuanya sekarang susah. Nah menurut Badan Pusat Statistik, itu yang ngurusin statistik di Indonesia. Di Indonesia itu ada yang disebut namanya orang miskin. Baru disebut miskin setelah memenuhi 14 ciri-ciri orang miskin. Jadi sebenarnya Pak, syarat menjadi orang miskin aja susah di Indonesia, ada 14 Pak. Tuh dia ketawa. Berarti jadi Pak, untuk jadi orang miskin aja susah Pak. Sukses. Jadi untuk Bapak tahu nggak, menjadi orang miskin itu 14 syaratnya. Harus begini katanya ya. Rumahnya harus nggak dari lantai. Kalau Bapak rumahnya udah dari lantai, itu nggak miskin katanya. Itu dari saya tadi. Jadi ada 14. Keramikan semua. Udah keramikan semua. Iya, rata-rata orang juga sekarang udah keramikan gitu. Jadi terus sekarang ada kriteria Pak, namanya orang miskin sama orang hampir miskin. Gitu. Jadi orang hampir miskin ini nggak masuk logika saya. Gimana tuh orang hampir miskin? Jadi di Indonesia itu ada orang miskin, itu orang yang nggak makan. Ya, kalau orang hampir miskin tuh orang yang hampir makan. Ya, jadi kalau di Indonesia, kalau misalnya lu nyuapin makanan terus nggak jadi, lu udah nggak miskin karena lu cuma hampir miskin. Jadi sekarang saran gue untuk orang-orang miskin, lu pergi ke warteg ya, lu suapin tapi jangan dimakan. Nah kan lu nggak bayar. Nah di situ lu bukan orang miskin lagi tapi orang hampir miskin. Ya. Oke, terima kasih Pak Santoso, udah sampai sini aja. Gue juga mungkin ini masih agak jauh dari tempat tujuan gue, tapi lebih baik gue ngobrol-ngobrol sama Pak Santoso. Lu gak tahu apa yang gue omongin, karena mungkin gue akan membicarakan hal-hal yang lebih berbahaya habis ini, yaitu di mana tempat-tempat prostitusi selain di Alexis. Halo, gue nggak mau tahu kak? Lu mau tahu kan? Tapi gue sensor habis ini. Selamat tinggal, terima kasih udah saksikan terus gue. Masih di Comic Wannabe, saksikan gue di Comic Wannabe berikutnya, pasti bisa seru. Oke, bye. Bye. Makasih ya Pak. Ya. Tambahin deh nanti. Itu mah masa aku gitu. Hah?